Nice. Oke. Hai guys, gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ini di hari Selasa, Thursday, di tanggal 4 Maret 2025. Kita mau bahas lagi tentang scammer kartu kredit. Hati-hati buat kamu yang lagi apply kartu kredit, yang belum punya kartu kredit atau bahkan yang sudah punya kartu kredit, tetap harus pahami modus kejahatan ini. Hati-hati ya, bisa-bisa kartu kredit kamu dikuras. Bisa-bisa kamu yang tadinya nggak punya kartu kredit jadi punya terus dikuras. Nah, ini case-nya real. Ini kebetulan menimpa teman dekat saya juga sempat heran ya, kok bisa kena itu. Padahal kita sering berinteraksi, kita sering komunikasi, update, tapi namanya hari apa sih itu nggak ada di kalender. Saya percaya itu ya, hari apa sih itu nggak ada di kalender. Jadi kuncinya kita tetap hati-hati, fokus dan waspada. Kenali setiap sesuatu yang mau mendekatkan kita ya. Oke, sip. Yuk langsung aja kita kupas videonya sampai selesai. Ciu. Berarti ini dari BRI ya Mbak, bener ya Mbak ya? Ya, 15.017 Bapak. Oh iya. Oh berarti ini uang yang 1.450.000 itu masuknya ke Cashback belanja Pak, program pembelanjaan. Program pembelanjaan. Oh ya. Iya. Kalau ini nama Mbaknya siapa Mbak? Siska. Iya, Siska Bapak. Oke, siap. Oke. Kodenya 77. 7-nya 3 kali ya, 018. Baik, sebentar ya Pak, karena memang di sini berlakunya cepat ya Pak ya. Takutnya tidak valid atau kadaluarsa, atau coba input ulang, dihapus terlebih dahulu boleh ya Pak? Ya. Dihapus terlebih dahulu. Ini tidak valid kadaluarsa ya Pak ya. Sudah masuk notif yang terbaru Bapak kodenya? Ya, 05 berapa? 05 99 88. 059988. Bapak langsung ke call center ya Pak, ke menu telepon, Bapak ketik bintang-bintang 21 bintang. Gimana? Ke menu telepon, ke call center. Bintang 21 bintang. Bentar, mana hapusnya sih? Boleh. Bintang 21 bintang. Bentar, hapusnya mana ya? Baik. Bintang bentar, menu hapusnya. Bentar Mbak. Bintang 21 bintang. Ini nggak ada menu hapusnya ya. Bisa Pak, tambah panggilan aja, tambah panggilan. Oh iya, tambah panggilan. Iya. Bintang 21 bintang. 21 bintang 15 nolnya 3 kali. Ya. 17 pagar. 17 nanti pagar. penelpon ya Pak. Iya. Nanti ada info ikhlasan berhasil atau sukses, nanti untuk SMS dihapus keseluruhan ya Pak. Udah ditelepon. Oke, kita kasih intro dulu ya. Jadi ini modusnya kayak gini. Si teman saya ini kebetulan sudah punya kartu kredit, baru banget punya kartu kredit. Kemudian ditawarin yang namanya kenaikan limit. Kenaikan limit setelah transaksi pertama kali ya. Setelah transaksi pertama kemudian dibayar, nah timbullah telepon ini nih. Telepon ini dari nomor ini nih. Nah, ini hati-hati. Jadi pentingnya kita juga mengupdate nomor ini sebenarnya siapa, nomor ini dari mana, kan ada banyak aplikasi yang bisa kita pakai. Pentingnya kita menginstal beberapa aplikasi yang terpercaya untuk mendukung apakah nomor ini spam atau bukan. Oke ya, lanjut. Setelah dapat nomor telepon ini, singkat ceritanya, si penelpon menawarkan program kenaikan limit. Program kenaikan limit dibujuk rayu karena lengah dan kurang paham pada saat itu, teman saya akhirnya memberikan
OTP ya. Jadi conclusionnya itu selalu ngejar di OTP. Nah, modelnya kayak gini nih. Nah, dia melakukan penautan ke aplikasi Dana. Jadi untuk transaksinya di merchant Dana QR. Nah, ini kan udah pasti gestun si pelakunya. Tetapi kita juga nggak bisa ngejar apakah si merchant ini adalah terlibat. Bisa jadi si merchant hanya seorang pengusaha gestun biasa, tetapi dipakai untuk cash-nya, dipakai untuk tujuan transaksinya. Kan bisa aja kayak gitu. Jadi untuk merchant-nya kita kesampingkan dulu. Kita kejar pelakunya dulu nih. Kita kejar modusnya dulu. Kita harus pahami nih. Jadi setelah ditawari modus kenaikan limit, dengan iming-iming akan ada cashback, kemudian diberikanlah OTP. Mereka ngejar untuk OTP-nya. Nah, setelah diberikan OTP itu, boom, limitnya terkuras, transaksinya di QR, Dana QR. Nah, ini kan sesuatu yang sangat dilematis ya. Kita mau kemana, kita mau lapor kemana. Singkat ceritanya saya arahkan dia untuk bikin LP dulu. Bikin LP dulu ke yang berwajib, habis dari bikin LP, tekan bagian BRI-nya untuk mencari alternatif dari penyelesaian masalah ini. Yang disayangkan dari pihak BRI kok ini hanya memberikan opsi untuk penundaan. Jadi gini, kalimatnya adalah silakan kalau mau dapat cicilan dirubah atau dibikin telat selama 2 hari setelah tanggal jatuh tempo. Itu disappointed banget ya. Padahal kalau kita mau merubah transaksi ke dalam bentuk cicilan, itu kan gampang, tinggal kita hubungi call center aja, mau rubah transaksi cicilan udah selesai. Tapi kenapa ketika ada case kayak gini kok dilewatkan aja sampai lapse 2 hari baru dibayar, nanti mode installmentnya baru akan muncul. Kan itu sangat merugikan, meskipun 2 hari ya masih tetap call 1, tapi kan itu nggak solutif lah. Padahal karena ada opsi yang lebih rapih kayak gitu. Nah, balik lagi ngomongin ke BRI-nya, memang selama ini yang terbaik opsi yang diberikan sama beberapa pihak kartu kredit itu hanya cicilan 0%. Seperti cash sebelumnya yang kejadian BNI itu cuma dikasih opsi juga cicilan 0% selama sekian tahun. Itu kan tetap masih rugi lah karena menyicil uang yang nggak dipakai. Kayak gitu. Nah, yang diharapkan seharusnya adalah apakah ada keterlibatan antara pihak telemarketing BRI yang kemudian memberikan data ke orang lain. Sampai-sampai kok bisa ini ada oknum yang menghubungi, tahu dari mana datanya. Memang itu sudah menjadi bukan rahasia umum. Kalau kita punya kartu kredit, sering belanja online menggunakan kartu kredit, sering transaksi menggunakan kartu kredit, udah pasti banyak ditawari berbagai macam produk sindikasi, entah itu rekanan atau non-rekanan. Tetapi seharusnya ada upaya preventif. Kenapa? Karena polanya ini mengerucut banget sebenarnya. Yang kita harapkan adalah pihak RMU-nya BRI di sini turun tangan. Ini ada kejadian seperti ini, gapnya tuh jelas banget. Kalau kita bikin LP ke pihak yang berwajib, selalu pihak yang berwajib menunggu yang namanya pembukuan. Sedangkan kartu kredit itu tidak mungkin dibukukan di dalam 1 hari. Pasti pembukuannya menunggu proses. Karena nunggu tanggal cetak, baru muncul statementnya. Ini kan sudah lebih dari 1 kali 24 jam kalau kayak begini kejadiannya. Itu kan sudah sulit. Artinya semoga kedepannya ada upaya yang lebih baik untuk mencegah terjadinya peristiwa atau modus seperti ini. Jadi dengan berbagai pihak yang bekerja sama, jadi misalnya ada penawaran, si telemarketing itu benar-benar dipantau. Jadi bukan kita bermaksud untuk menyalahkan bagian telemarketingnya, tapi kecenderungannya ini kemungkinan dari oknum. Sudah pasti dari oknum yang memberikan data keluar, kemudian dieksekusi di luar. Jadi kita balik lagi ke permasalahan intinya. Jadi kenapa saya bilang yang belum punya harus hati-hati, yang sudah punya hati-hati, yang baru punya juga hati-hati, yang lagi apply juga hati-hati. Karena begini modusnya, kalau yang belum punya itu akan ditawarin kartu kredit. Ditawari kartu kredit, Bapak Ibu kita dari kartu kredit Bank X, ingin menawarkan Bapak untuk pembuatan kartu kredit ini gratis tanpa iuran tahunan, dibantu Pak untuk persamaan datanya saja, bla 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 bla. Itu beneran diproses, teman-teman. Itu bener-bener kartu kreditnya datang. Pertanyaannya, apakah dia orang bank? Apakah dia benar-benar orang yang dibalik kartu kredit ini? Multitafsir. Bisa jadi ini adalah oknum si X dari luar mengaplikan data kita, dikirim. Misalnya saya sebagai korban kita tempatkan, saya dihubungi, otomatis kan saya iyakan, atau kata saya tolak berarti tidak akan berlanjut. Tapi ketika kita mengiyakan, berarti kan kita kirim data tuh.
ke si penelpon ini. Nah, si penelpon ini tinggal memproses datanya. Dia apply-kan melalui website bisa, melalui rekanan bisa, melalui marketing online juga bisa. Kirimlah datanya. Bank pasti akan memproses setiap data yang masuk. Diverifikasi ataupun non-verifikasi. Datang kartunya, otomatis kita sudah build trust, kita sudah terbangun kepercayaannya bahwa dia adalah orang bank beneran. Dan si penelpon ini adalah orang bank asli. Karena apa? Kartunya datang. Iya kan? Otomatis ketika dia telepon lagi, Bapak kita bantu untuk aktivasinya, percaya nggak kita kira-kira? Percaya. Kemungkinan besarnya untuk menjadi percaya. Karena apa? Nyatanya kartunya datang. Atau seandainya kita tidak mau untuk aktivasi, mohon maaf Mbak, saya nggak mau aktivasi lah. Maaf lah Mbak, saya nggak tahu cara pakainya. Pasti dia kan bahasanya kayak gini. Baik Bapak, kita bantu untuk penutupan kartu kreditnya. Nah, di sini teman-teman, case yang diambil nanti adalah OTP tetap. Mau itu aktivasi, mau itu penutupan kartu, mau itu kenaikan limit, mau itu cashback, tetap endingnya OTP. Jadi yang lagi apply hati-hati, yang mau apply hati-hati, yang sudah punya juga hati-hati. Pokoknya ketika ada permintaan OTP, ya ingat, itu jangan pernah dikasih. Jangan, kita nggak tahu di orang bank beneran apa bukan. Bisa jadi outside, di luar, yang tahu data-data kita, kemudian pura-pura sebagai customer service. Pura-pura sebagai analis untuk memproses datanya, menaikkan limitnya, memberikan cashback dari transaksi yang akan kita lakukan jika kita mengikuti program yang dia tawarkan. Hati-hati teman-teman. Ya, di sini gapnya jelas banget kok. Yang namanya OTP adalah tanggung jawab card holder, tanggung jawab pemegang kartu, tanggung jawab pemilik limit, tanggung jawab kita sendiri. Segala tuntutan tidak akan bisa kita sampaikan kemanapun karena itu tanggung jawab kita. Kita ke bank hanya bisa satu upaya yang dilakukan. Sanggah transaksi. Yang namanya sanggah transaksi itu juga harus ada bukti pendukungnya. Apakah kita sempat merekam? Kita sempat merekam? No. Tapi untungnya nih teman saya sempat ngerekam. Jadi makanya kita coba kejar sanggah transaksi dulu. Nanti kita update ya progres kayak gimana. Yang jelas sampai saat ini kita masih ngejar di sanggah transaksinya dulu. Kita lakukan pendampingan. Sudah bikin LP dulu. Tetapi kalau dari pihak yang berwajib itu memang belum ada alatnya untuk melakukan tracing. Tetapi sebenarnya ini kan nomor bisa ditelusuri ya. Nomornya jelas 021 Greater Jakarta. Ini database-nya sudah banyak. Database keterangan nomor itu sudah banyak banget di berbagai platform. Hati-hati modus CVV, hati-hati menguras limit kartu kredit. Kenapa tidak ditindak? Kenapa RMU Bank tidak mau melihat fakta ini? Tolong, come on. Lihat ini. Banyak pengguna kartu kredit yang datanya diambil. Kalau ditawari nggak apa-apa, tapi ini digiring. Kasih edukasi, kasih pemahaman. Kalau setiap punya kartu kredit, baru terima atau mau bikin, kasih notifikasi, kasih penekanan. Bapak, Ibu, hati-hati kalau ada yang minta OTP di kemudian hari. Karena OTP itu untuk transaksi. Kasih. Jangan cuma create, bikin apply. Kalau ada masalah seperti ini, banyak user yang bingung harus kemana. Memang benar OTP itu dasar hukumnya sudah jelas, tanggung jawab pemegang kartu. Tetapi ketika ada masalah seperti ini, muncul aduan, tolong direspon. Tolong di follow up, tolong ditindaklanjuti. Karena ini jelas, satu merugikan pihak bank. Ratingnya jadi turun. Yang kedua merugikan si nasabah yang nggak ngerti apa-apa, limitnya terkuras. Ini kartu kredit jelas banget loh. Nomornya yang nelpon dari mana, greeternya terlihat jelas. Tetapi karena memang klausulnya adalah untuk kecoklat, kita harus menunggu yang namanya pembukuan. Kemudian kalau BRI bisa atau pihak bank bisa menepis dengan kalimat tanggung jawab pemilik kartu. Tetapi come on, mari bersama-sama. Ada banyak poin-poin yang bisa diambil. Banyak orang, banyak banget yang bisa mengcover untuk menyelesaikan masalah ini sebenarnya. Come on. Jadi kalau mungkin ada pihak terkait yang lagi nonton video ini, Pak, Bu, ini ada fenomena di mana para pemegang kartu kredit menjadi sasaran scammer. Ditawari kenaikan limit, ditawari cashback, ditawari pembuatan kartu kredit. Datanya diproses, benar datanya diproses, kartunya datang. Setelah datang dieksekusi. Menawari kenaikan limit, menawari cashback, menawari aktivasi. Yang nggak ngerti pasti percaya. Nyatanya datanya datang. Loncat, Pak. Kita apply, kita kirim data, datanya datang beneran. Ya pihak bank pasti akan memproses dong data yang masuk.
Ini gapnya di sini kelihatan banget. Oke, jadi seperti itu ya. Hati-hati teman-teman. Pokoknya selalu jaga data kerahasiaan kita. Ingat, OTP itu adalah persetujuan transaksi dan itu sah, legal di mata hukum, berkekuatan. Artinya apa? Segala yang timbul itu sudah melalui persetujuan kita. Jadi kita nggak bisa kemana-mana sebenarnya. Tapi kalau kita punya rekamannya, kita bisa yang namanya melakukan cobalah sangka transaksi dulu, meskipun ya kemungkinan kita serahkan pada hasil yang kita lakukan ya. Kita tunggu aja prosesnya, nanti endingnya kayak gimana ya. Sip, thanks for watching, semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye.